Ekosistem karang merupakan sebuah ekosistem yang berada di pesisir pantai yang menghadirkan berbagai jenis keanekaragaman. Dan seperti apa ya kira-kira pentingnya dari perikanan karang ini, nanti kita akan bahas bersama dengan saya Ziva Zahrianis, di mana lagi kalau bukan di Ayo Bertani. Dan tentunya ini sangat menarik sekali ya, karena sempat diadakan simposium antara WWF Indonesia dan juga Kementerian Kelautan untuk membahas terkait bagaimana perkembangan hal ini, karena merujuk kepada penghasilan dari perikanan dan juga untuk terumbu ikan karang ini ada sekitar 1,3 ton. Sekitar 1,3 ton itu tidak sedikit ya pemirsa ya. Artinya ini bisa menjadi suatu hal atau pemasok yang baru yang mungkin bisa untuk kita kembangkan. Dan untuk itu maka sudah dihadirkan narasumber-narasumber yang pastinya akan bisa menjawab bagaimana sih untuk kita sama-sama tahu seberapa penting perikanan karang ini sendiri. Dan sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara bersama dengan saya ada Hasbi Husaini selaku pegiat perikanan. Halo, apa kabar? Luar biasa, sudah ada Hasbi di sini. Dan selain Hasbi, pemirsa juga ada seorang akademisi, yakni Kakak Vindi Riliani Manurung SPI MP. Halo Kak, apa kabar? Oh, alhamdulillah baik. Luar biasa, baik, ini adalah kedua narasumber kita pada hari ini. Luar biasa sekali pemirsa, karena bisa untuk kita gali informasinya terkait dengan bagaimana sih untuk kita sama-sama tahu terkait dengan perikanan karang ini sendiri. Dan kita langsung saja nih ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita pada hari ini, dan mungkin saya langsung ke Hasbi terlebih dahulu ya. Nah, Hasbi, ini kalau terumbu karang ini sendiri ya biasanya seperti apa sih untuk kita melakukan pembudidayaannya? Mungkin kalau kita sendiri memang terumbu karang ini mungkin salah satu potensi yang mudah untuk dibudidayakan sebenarnya. Oke. Namun dia itu perlu sedikit metode yang memang kita harus perhatikan gitu, Kak, supaya dia dapat tumbuh dengan baik gitu ya, pertumbuhannya baik, dan juga nanti hasil dari karangnya itu atau terumbu karangnya itu benar-benar indah dan punya nilai yang bisa dikomersilkan atau bagaimana, atau mungkin memang dia hanya untuk kita fokus di ekosistem saja gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita menerangkan mengenai budidaya terumbu karang itu sendiri, memang dia sangat berpotensi tentunya gitu ya Kak. Salah satu gerakan atau memang upaya pemerintah yaitu ya mengenai blue economy gitu ya. Gimana kita mengembangkan potensi usaha dengan berdasarkan itu ekosistem jadi dasarnya gitu Kak. Nah, salah satu upayanya itu seperti ini, terumbu karang ini gitu. Karena kalau kita bilang budidaya terumbu karang ini masih belum ada, masih sedikit di Sumatera Utara seperti itu Kak. Dan juga dia potensinya, salah satu potensi yang paling utama itu kita bisa di Nias gitu Kak. Ini potensinya luar biasa kalau terumbu karang ini gitu. Dan budidaya juga nggak susah gitu Kak, mudah gitu. Dan juga mungkin dari beberapa harga jualnya juga bagus gitu Kak. Cuman memang pasarnya sendiri kita harus perlu ini lah mungkin Kak. Perlu untuk kembangkan lagi gitu untuk terumbu karang ini gitu. Oke. Iya, baik. Nah, kira-kira kalau untuk pembudidayaan ini butuh bibit nggak sih awalnya? Jadi kalau kita bahas mengenai proses kita mau mulai untuk budidaya karang itu, kita perlu tentukan dulu di mana lokasi yang memang dia itu benar-benar cocok kita kembangkan seperti itu. Kita nggak bisa melakukan budidaya itu memindahkan tempat lokasinya itu yang kita ambil bibitnya itu ke tempat yang lain seperti itu, karena dia dapat mempengaruhi pertumbuhannya seperti itu Kak. Jadi lokasinya kita tentukan terlebih dahulu, setelah itu bibit yang karang yang kita inginkan seperti apa gitu. Kan kalau misalnya kita terumbu karang ini, kita kan memang perlunya itu memang dia ya bentuknya itu cantik gitu kan, indah gitu kan. Nah, itulah pasarnya seperti itu Kak. Jadi kalau kita mendapatkan pertumbuhan karang yang seperti itu, ya kita itu harus
melakukan budidaya itu di tempatnya. Contohnya di tadi yang saya bilang tadi di Kepulauan Nias itu. Memang di situ bibitnya bagus dan tempatnya bagus. Nah, setelah kita tentukan lokasinya, pengembangan budidaya karang ini pun harus langsung di lokasinya seperti itu, Kak. Tidak bisa dia dibawa langsung ke darat gitu. Kita lakukan pembudidayaan di darat. Nah, nanti yang terjadi malahan si bibit karangnya ini stres dan nanti dia nggak akan pertumbuhannya nggak akan maksimal gitu, dan juga membentuk warnanya nggak maksimal gitu. Nah, setelah kita tahu lokasi, setelah kita tahu tempat yang cocok untuk pembudidayaannya, kita harus memperkirakan bagaimana kita proses untuk perawatannya seperti itu. Nah, perawatannya itu kita harus benar-benar concern atau kita benar-benar harus fokus terhadap perawatannya seperti itu. Misalnya apa sih yang harus dilihat gitu. Salah satu yang harus diperhatikan itu pemantauannya seperti apa gitu. Jadi kita harus ngecek dia itu 2 sampai 3 hari sekali, gimana kita lihat apakah transplantasinya itu bagus gitu, gimana apakah ada di situ bahan-bahan yang dapat mempengaruhi karangnya gitu. Dan juga kita harus melihat bagaimana pertumbuhannya, kita ukur bagaimana pertumbuhannya, dan nantinya setelah kita lakukan itu, nantinya terumbu karang itu nanti dapat kita lihat berapa perkembangannya. Jika perkembangannya bagus, maka itu yang dapat kita lakukan pemanenan seperti itu. Pemanenan dilakukan itu pemanenannya itu dilakukan dia berbeda-beda setiap jenisnya gitu, Kak. Okay. Nah, kalau ada contohnya seperti Acropora sp gitu. Nah, dia itu tipikal yang seperti apa pemanenannya gitu. Apakah dia yang per setahun 2 tahun itu dia 2 sampai 3 kali, atau dia yang per tahunnya hanya sekali seperti itu. Atau seperti Polycipora sp gitu. Dia memang warnanya bagus. Namun kita harus perhatikan dia itu cocoknya dipanenkan itu selama 2 tahun itu berapa kali gitu. Nah, jadi kita harus perhatikan itu gitu. Dan juga kita lakukan perawatan dari penyakit juga. Takutnya dia mengganggu seperti black spot pada bagian karangnya atau white spot pada bagian karangnya seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Banyak seperti yang diperhatikan. Namun dia mudah sebenarnya pembudidayaannya, namun banyak yang harus diperhatikan seperti itu. Wah, itu ternyata detail banget iya, ya. Nggak saya sangka loh. Saya pikir ya maksudnya kayak seperti tanaman atau perikanan-perikanan lain gitu ya. Ternyata seribet itu ya. Iya, gitu Kak. Oke, tapi ini saya ke Kak Vindi nih. Kak Vindi, kalau di Sumatera Utara sendiri ini gimana? Apakah berpotensi untuk perkembangan perikanan terumbu karang ini, Kak? Jadi kalau untuk Sumatera Utara ini sendiri sebenarnya sangat berpotensi sih, Kak. Okay. Kebetulan untuk di wilayah Pantai Timur itu ada di Pulau Berhala, nah kemudian juga ada Pulau Salah Namu. Nah, di situ berpotensi untuk dibudidayakan terumbu karang. Namun karena di sana tidak berpenghuni, ya kemudian jangkauannya cukup jauh, jadi rasanya agak berat nih kalau misalnya dikembangkan untuk budidaya ini. Tapi kalau untuk di daerah Pantai Barat itu kalau kita bilangnya WPP Wilayah Pengelolaan Perikanan 572 itu ada di Samudra Hindia. Nah, Samudra Hindia itu Tapanuli Tengah ya, Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga, dan di situ masuklah Kepulauan Nias. Dan dari tipikal wilayah perairannya, kemudian juga keanekaragaman terumbu karang yang sangat banyak sekali jenisnya, bahkan saya tidak hafal, Kak. Oke, di sana saking banyaknya. Nah, di situ sangat berpotensi, Kak. Karena pada saat di lokasi memang kita agak kesulitan mencari donor karang. Kita kesulitannya itu sebenarnya bukan bukan kesulitan susah menemukan gitu, Kak, tapi kondisi perairannya yang sangat tinggi, gelombang dan arusnya itu sangat kuat gitu, sehingga agak kesulitan kita untuk mencari donor karang gitu. Donor karang itu kan berarti kategorinya harus sehat, bebas dari parasit yang nantinya kita bisa kita pindahkan ke transplantasi ya, contohnya seperti ini. Nah, itu nanti gimana caranya supaya dia bertahan gitu. Nah, indikator dia bertahan itu terhitung ketika 1 sampai 2 bulan itu dia tidak bleaching, Kak. Dalam artian bleachingnya itu dia tidak memutih. Karena kan penyakit karang ini kan dia bleaching, Kak. Bleaching, kemudian juga ada mikroorganisme yang memang dia tuh memakan ataupun merusak karang itu sendiri. Seperti itu, Kak. Jadi untuk potensi budidayanya, Kak, itu sangat direkomendasikan di Nias Utara. Nah, makanya kebetulan mitra saya di sana kan, Kak,
harapan saya juga mereka sudah bisa menghasilkan karang mandiri, Kak, supaya nantinya ketika karang ini berhasil hidup, itu akan dipindahkan ke lokasi yang akan direstorasi, kemudian lokasi yang akan dikonservasi. Itu nanti akan dipindahkan satu persatu platnya ini yang sudah berhasil, itu kemudian diletakkan dan dia akan tumbuh di sana, seperti itu. Oke, nah biasanya kalau untuk donor karang sendiri bisa didapatkan di mana nih Kak? Untuk donor karang sendiri sebenarnya lebih baik seperti yang dijelaskan Saudara Hasbi, itu di lokasi perairan yang sama, Kak. Memang Oke. pernah juga ya, Kak, itu dilakukan seperti kita mau mengambil karang, donor karang dari Bali misalnya seperti itu. Karena kan di Bali itu sudah banyak itu, Kak, Betul, betul. untuk pembudidaya karang-karang hias seperti itu yang Iya. dijual gitu, yang komersil itu banyak sekali. Nah, jadi kalau misalnya kita itu mau misalnya mengambil atau mengirim dari Bali, sebenarnya bisa-bisa saja, Kak. Berarti kan lewat jalur udara gitu ya. Dia harus dioksigenkan, benar-benar di packing ya, packing dengan sesuai dengan parameter kualitas airnya, kebutuhan oksigennya ya, semua nutrisi yang ada di dalam packing tersebut gitu. Itu bisa-bisa saja. Namun alangkah baiknya kalau memang kita ingin mengembangkan potensi terumbu karang di suatu perairan, terutama di daerah misalnya di daerah Nias itu, alangkah lebih baiknya itu donor karangnya itu dari perairan itu, Kak, perairan yang sama itu. Seperti itu. Karena di sana sudah banyak sebenarnya jenisnya tuh banyak sekali gitu. Ngapain kita jauh-jauh gitu ya ngambil dari Bali ya kan, Kak. Betul, Jadi betul, lebih betul. bagus kita tuh ambil aja langsung di lokasinya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kembali ke Bang Hasbi nih, terkait dengan kedalaman air ataupun hal-hal yang memang harus diperhatikan dari kadar airnya tuh ada nggak sih? Misalnya seperti ini Kak, kalau misalnya kita itu budidaya itu kita cenderung kita tuh fokus gimana sebenarnya dia itu biota yang mau kita perbanyak itu kan, Iya. kita harus fokus gimana dia itu nyaman tempatnya itu kan gitu. Nah, Iya. jadi kalau misalnya kita mau mengambil sampel atau donor karang ini yang mau kita perbanyak itu, di mana lokasi dia yang kita ambil itu kita sesuaikan lah di bagaimana kualitas air, parameter kualitas air itu yang kita ambil itu yang mau kita budidayakan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ambil lah donor karang atau fragmen yang mau kita perbanyak ini, kita ambil dari kedalaman yang 1 meter dari dasar itu, ya kita harus sesuaikan ketika kita budidayakan, kita sesuaikan parameter kualitas airnya itu ya sesuai dengan yang kita ambil tadi seperti itu. Misalnya contoh nih, kalau misalnya kita ambil di kedalaman 1 meter lah donor terumbu karang yang mau kita perbanyak ini. Iya. Kita ukur di sana dapatlah kita pH-nya itu sekitar 7 atau netral ya, Kak. Dan juga kita dapat di sana itu di stop oksigennya atau oksigen terlarutnya itu sekitar ya 5 sampai 7 gitu. 7 ya mungkin seperti itu. Ya kita kalau kita mau perbanyak dia, kita harus sesuaikan dengan itu seperti itu. Supaya dia nanti karang ini tipikalnya kan dia itu simbiosis tumbuhan biota karang dengan mikroalga itu zooxanthella, itu kita harus sesuaikan juga. Jadi dia itu apa yang kita ambil, tempat lokasi yang kita ambil, kita sesuaikan di mana tempat yang mau kita perbanyak seperti itu. Nah, jadi dia hasil yang didapatkan itu dia warnanya cerah dan juga pertumbuhannya tuh bagus, cepat seperti itu, dan juga kita dapat panen sesuai dengan target yang kita inginkan seperti itu. Oke, baik. Jadi memang benar-benar banyak sekali ya yang harus diperhatikan seperti itu ya. Betul, seperti itu. Oke. Nah, balik lagi Kak Vindi, kalau di Sumatera Utara ataupun mungkin ya Indonesia ya, biasanya terumbu karang jenis apa sih yang banyak diperkembangbiakan yang berhasil tumbuh di ya, daerah kita gitu. Oke, baik Kak. Nah, jadi sebenarnya secara umum itu terumbu karang tuh sebenarnya hewan karang, Kak. Iya. Nah, dia berasosiasi dengan mikroorganisme yang namanya zooxanthella. Nah, jadi sebenarnya karang itu tercipta itu ya gara-gara adanya endapan CaCO3 atau yang kita bilang kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat ini itu berasal dari hewan, Kak, hewan air yang memang dia menghasilkan itu. Nah, contohnya seperti kerang, Kak, teripang, ya, kemudian ada cacing.
kemudian juga ada mikroorganisme yang memang menyusun terumbu karang itu sendiri. Nah, jadi yang paling banyak sebenarnya Kak tingkat keberhasilan untuk budidaya terumbu karang itu adalah jenis Acropora sp Kak. Acropora sp itu banyak sekali jenisnya, ada sekitar hampir 50 Kak. Nah, jadi di situ kenapa lebih banyak berhasil karena memang paling mudah Kak untuk kita jadikan bibit donor karang seperti itu. Nah, kalau untuk soft coral itu masih jarang dilakukan Kak, karena kan coral itu kan terbagi dua, itu satu yang hard coral itu yang tadi yang dia tersusun dari endapan-endapan masif. Nah, satu lagi soft coral. Nah, soft coral ini dia tipikal koralnya ini lunak Kak, makanya dibilang soft coral. Dan jadi kalau misalnya Kakak nih nanti main-main gitu ya ke perairan gitu ya sekalian nyelam, itu nanti Kakak pasti akan bisa melihat bedanya dari struktur bentuknya, kemudian juga kita bisa pegang ya, kita pegang juga itu beda. Kalau yang ini kan hard coral kan Kak, tapi kalau yang soft itu dia benar-benar lentur, benar-benar seperti kenyal-kenyal seperti itu Kak, itu dia. Tapi dia memang agak susah, belum banyak yang berhasil Kak untuk soft coral itu sendiri. Jadi yang paling recommended yang bisa dibudidayakan tuh yang biasanya adalah Acropora sp. Oke, tapi Kak aku penasaran deh, tadi kan kalau disebutkan berarti yang berpotensi daerah-daerah pantai barat gitu ya. Iya, pantai Nah barat. kira-kira kok pantai timur kita ada potensi nggak sih? Atau mungkin gimana sih caranya supaya bisa tumbuh di pantai, timur Pantai kita timur. gitu? Gimana nih Kak? Nah, jadi karena tipikal pantai timur kita itu kan bersubstrat Kak. Oke. Nah, bersubstrat kemudian juga di pantai timur tuh paling banyak mangrove kita Kak. Mangrove, nah di mana mangrove itu kan memang dia itu substratnya itu kan cukup tebal, banyak. Nah, jadi kalau untuk daerah mungkin Serdang Bedagai ya sampai sampai ke arah Belawan itu memang nggak bisa sama sekali Kak, karena kan untuk terumbu karang ini kan dia tidak boleh terlalu substrat yang sangat tebal ya, padat ya kalau kita bilang ya seperti itu. Nah, jadi bagusnya itu di ini Kak, di Pulau Pandang itu pernah juga kita tim dosen juga ada yang pernah melakukan transplantasi terumbu karang di sana, itu di Pulau Pandang, kemudian Salahnamu itu ada. Nah, tapi kalau untuk di Pulau Berhala itu belum ada Kak. Namun itu berpotensi untuk dilakukan transplantasi ataupun untuk budidaya di situ Kak. Oke, nih berarti ya balik lagi dengan kondisi ya. Kondisi. Tapi kalau tadi mungkin di daerah yang ada di pulau yang ada di Batubara, yang mungkin sekali ditemuin, ada nggak sih kemungkinan atau mungkin harus dijagakah? Tapi sesaat lagi pemirsa, kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya, kembali lagi nih pemirsa, masih bersama dengan saya Ziva Zahrianis yang hari ini membahas terkait dengan pentingnya perikanan karang tetap di Ayu Bertadi, dan masih bersama dengan kedua narasumber kita. Dan tadi sempat terputus ya obrolan seru kita terkait terumbu karang, apalagi yang ada di daerah Batubara ya, mungkin sekali-sekali dikunjungi. Ini sebenarnya yang menjadi permasalahan apa sih Kak? Kenapa mungkin agak sulit untuk pembudidayaan di sana? Gimana nih Kak? Baik, jadi sebenarnya Kak kalau untuk di perairan timur ya, timur kita Sumatera Utara itu kesulitannya itu mendapatkan donor karang Kak, karena sudah banyak yang rusak juga. Nah, jadi kesulitan gitu mencari donor karangnya gitu untuk memulai transplantasi, karena kan kalau kita sih sebenarnya di sini bukan budidaya gitu ya Kak, tapi untuk transplantasi terumbu karang. Nah, dari transplantasi terumbu karang inilah nantinya bisa jadi calon-calon pembudidaya gitu. Karena yang kita tahu kan kalau terumbu karang ini kan bersifat komersil sebenarnya. Banyak sebenarnya yang mencari ini gitu tanpa kita harus mengambil dari alam gitu. Karena kan kalau kita mengambil dari alam sebenarnya kena undang-undang tuh Kak. Betul. Dilarang gitu ya. Nah, tapi karena kita sudah perlunya ada mitra itu kan berarti kita kan mengajak masyarakat nih, kelompok masyarakat supaya mereka itu
bisa mengembangkan potensi dari terumbu karang ini gitu. Kalau hanya untuk mengambil donor dari alam itu diperbolehkan Kak. Cuma dengan catatan ya tidak untuk diperjualbelikan tapi untuk dibudidayakan gitu, dikembangkan seperti itu. Nah, mungkin sebagian bisa dijual, nah sebagian lagi dikembalikan lagi ke alam seperti itu, Kak. Oke, dan saya penasaran seperti apa sih proses transplantasinya dan kita akan saksikan berikut visualnya. Oke, ini adalah pulau yang ada di ujung barat Sumatera Utara ya. Iya. Cantik sekali, kalau kita melihat dari pantainya aja udah cantik ya Kak ya. Bunga namanya. Nah kita kan pastinya menilik lebih dalam nih pemirsa di rumah. Seperti apa sih kira-kira dari proses perkembangbiakannya atau transplantasi yang ada di pesisir Nias, dan sudah terlihat pemirsa ini ada beragam jenis ya yang sudah Banyak sekali. banyak banget ya. Banyak Ada sekitar banget. berapa sih yang sudah dikembangkan di sana nih Kak? Kalau untuk jenisnya sendiri yang kita lakukan itu yang Acropora sp, Kak. Oke. Nah, karena memang itu yang paling banyak dijumpai dan paling mudah mengambilnya, karena agak sulit Kak kalau misalnya kita itu mengambil jenis yang lain, terutama yang kipas. Yang kipas itu dia agak keras, jadi membutuhkan alat berat gitu untuk supaya kita bisa memecah-mecahkannya. Tapi kalau untuk Acropora ini sendiri itu nggak terlalu sulit sih Kak. Jadi dengan menggunakan tang, gunting itu sudah bisa kita pisahkan koloni-koloninya gitu. Oke, nah Kak, untuk jaring-jaringnya ini berfungsi untuk apa? Apakah mungkin ada jarak-jarak tertentu yang memang harus diperhatikan sehingga untuk pertumbuhannya atau bagaimana nih? Nah sebenarnya kan untuk jaringnya ini sendiri 1 kali 1 meter kan Kak. Ini sebenarnya untuk media saja sih Kak, media supaya memudahkan kita untuk meletakkan substrat-substrat penempelan terumbu karang seperti itu. Nah jadinya fungsinya ini sebenarnya bukan untuk untuk lama di dalam air sebenarnya Kak. Tapi ini bisa digunakan kalau beberapa kali gitu penggunaan setelah si terumbu karangnya itu tumbuh gitu Kak. Nah jadinya ini kan nantinya sudah berhasil nih tumbuh kan Kak. Nah masing-masing nanti ini yang sudah berhasil tumbuh misalnya ukurannya sudah cukup panjang, besar gitu ya, itu bisa dipindahkan ke lokasi yang mau direhabilitasi seperti itu Kak. Itu tujuannya. Nanti ini untuk mejanya bisa digunakan lagi kalau memang dia masih bagus gitu kan Kak. Karena kan standarnya itu kan lebih baik itu dia menggunakan PVC gitu karena dia lebih awet. Kalau kita menggunakan besi dari nanti kan mudah karat karena korosi kan Kak. Oh, itu berpengaruh juga Berpengaruh ya juga ya? untuk ini untuk transplantasi. Jadi lebih awet memang kita menggunakan PVC seperti ini Kak gitu. Karena pertumbuhan karang tuh sangat lama Kak. 1 tahun itu hanya bisa mencapai 1,5 sampai 2 cm. Makanya ya. itulah perlunya kita menjaga terumbu karang untuk anak cucu kita nanti ke depannya. Betul-betul luar biasa nih, penting banget ya pemirsa. Nah mungkin saya mau tanya langsung ke pegiatnya nih, apakah memang harus di kedalaman yang mungkin sekitar ujung-ujung pantai di 1 meter, baru nanti kalau sudah membesar atau mungkin berkembang baru dipindahin atau gimana nih? Oh, jadi sebenarnya kembali lagi ke kalau kita memang mau memperbanyak sesuatu gitu, kita mau membudidayakan karang ini karena memang dia itu spesies yang tinggal di suatu habitat yang memang dia itu habitat itu mempunyai kualitas perairan yang membuat dia itu nyaman tinggal di sana seperti itu Kak. Nah, jadi kalau kita misalnya kita ambil dari kedalaman yang berbeda dari yang mau kita perbanyakkan gitu. Nah, dikhawatirkan dia dapat beradaptasi kembali. Si terumbu karang ini mencoba untuk beradaptasi kembali dan nanti itu yang mempengaruhi proses pertumbuhannya Kak, seperti itu. Kalau misalnya dia itu kita pindahkan ke tempat yang memang dia itu nggak sesuai dengan tempat dia di alam itu bagaimana, seperti itu, parameter kualitas air itu bagaimana, nah dia itu akan menyesuaikan diri, beradaptasi ketika dia mau diperbanyak seperti itu. Nah dampaknya nanti apa? Dampaknya itu yang pertama pertumbuhannya lamban seperti itu. Nah, yang kedua itu dia rentan terhadap penyakit gitu. Dan yang ketiga itu cara kita untuk
melakukan perawatan terhadap rak ini juga kita berbeda tentunya dengan tempat yang memang dia tempat aslinya seperti itu. Contoh misalnya kita letakkanlah rak ini atau media budidaya ini ke tempat yang memang dia itu karakteristiknya itu sedimentasinya itu tinggi gitu. Jadi kan gampang untuk berlumut apanya gitu. Kita jadi lebih susah untuk perawatannya seperti itu, rentan penyakit lagi seperti itu. Nah itu yang dikhawatirkan seperti itu Kak. Oke, berarti artinya yang paling aman untuk pertumbuhannya di kedalaman berapa nih? Oh, yang nyaman itu kalau misalnya kita ambil di 1 meter gitu Kak. Iya. Nah kita tanam di 1 meter ya seperti itu gitu Kak. Kalau misalnya kita ambil dia di 3 meter, kita tanam di 3 meter seperti itu Kak. Kalau misalnya dari beberapa tinjauan gitu Kak ya, kalau kita itu biasanya dia dari 0,5 sampai ke 1 meter. Itu yang amannya lah, seperti itu. Oke, baik. Karena itu kan bisa gampang dilihat juga kan Kak. Gitu. Berarti harus terus dimonitoring Iya, ya? dia terus dimonitoring, terus dilakukan perawatan, terus Kak seperti itu. Supaya kita tahu kan kalau misalnya dia ini kan 2-3 hari harus dilakukan monitoring. Kalau tidak dia nanti bakal bleaching atau bagaimana seperti itu Kak. Nah itu yang dikhawatirkan. Itu di awal atau barangkali setelah sudah kan tadi pertumbuhannya 1 tahun itu 1 sampai dengan 2 cm ya, itu gimana? Nah jadi setelah kita ambil dari lingkungannya itu, kita ambil donornya dari pantai itu, setelah itu kita lakukan pengikatan di rak transplantasi. Nah setelah itu kita harus pantau dia 2-3 hari harus kita pantau gitu. Sampai dia Setiap hari? Ya sampai nanti 2-3 hari kita pantau Kak. Nah, sampai nanti dia sekitar 1-2 bulan baru kita bisa pemantauannya kita kurangi gitu. Misalnya seminggu sekali atau bagaimana atau sebulan sekali seperti itu. Nah karena kan dia sudah beradaptasi tuh dengan lingkungannya seperti itu. Nah itu dia. Oke, nah mungkin kita kembali lagi ke Kak Vindi nih terkait dengan pelestarian. Ini sebenarnya hal-hal apa aja sih yang perlu kita perhatikan untuk ya agar tidak punah? Apa ada mungkin kemungkinan ini untuk punah gitu terumbu karang? Gimana nih Kak? Oke Kak, insya Allah jangan ya Kak. Betul. Harapan kita bersama ya. Iya itu harapannya. Kenapa? Karena sebenarnya terumbu karang ini kan dia fungsinya itu banyak Kak. Betul. Selain dia sebagai tempat habitat ikan, biota perairan, dia juga penghasil ikan. Nah, penghasil ikan ini kan berarti kita berbicara tentang nelayan, Kak. Iya. Nah, jadi karena nelayan ini selalu mengeluh ya, Kak ya. Kalau yang dari mitra kita nelayan yang ada di sana itu mengeluh bahwasannya kerusakan terumbu karang mengakibatkan hasil tangkapan menurun. Itu dia. Kenapa? Karena terumbu karang udah rusak nih, ya otomatis ikan-ikan itu pasti udah nggak ada lagi gitu di lokasi tersebut gitu. Nah fishing ground itu merupakan wilayah lokasi penangkapan ikan nelayan, otomatis berubah Kak. Yang tadinya mungkin hanya sekitar 5 km, dia bisa di lokasi dengan waktu tempuh mungkin 1 jam gitu. Nah semakin lama kan dia ke 12 mil ya, kemudian berapa 12 km ya. Nah lama-lama kan semakin jauh seperti itu. Nah, akibatnya nelayan kan juga terkena dampak gitu terhadap kerusakan terumbu karang ini. Nah, lain lagi halnya di mana untuk biota. Yang kita tahu bahwasannya memang si terumbu karang ini kan tempat nursery ground, kemudian juga feeding ground, kemudian tempat bereproduksi ikan, memijah, seperti itu. Nah, ketika sudah rusak, tidak ada lagi, nah itu yang kita takutkan. Itu merupakan suatu hal yang sangat bumerang gitu buat kita gitu, ekosistem kita. Padahal sebenarnya dari terumbu karang ini sendiri itu bisa menghasilkan alternatif wisata. Tidak hanya pendapatan masyarakat nelayan gitu, tapi bisa jadi alternatif wisata. Nah, contohnya Nias itu kan sekarang sangat berkembang nih Kak. Iya, betul. Nah, berkembang sekali. Di sana merupakan tujuan wisatawan. Bahkan itu di sana istilahnya Balinya Sumatera gitu kan. Selain selancar yang terkenal di sana, terumbu karangnya itu luar biasa gitu. Jadi harus ke sana deh kayaknya untuk diving ataupun snorkeling gitu, untuk melihat indahnya dunia di dalam air gitu. Betul. Apalagi memang setuju ya dengan Kak Vindi tadi bahwa memang untuk pariwisata Bali itu sangat berkembang bukan hanya nasional ya Kak, tapi internasional ya. Oke, betul sekali. Nah, kita balik lagi kepada pegiatnya. Gimana sih caranya supaya barangkali kita menghindari lah ya hal-hal yang
mungkin bisa terjadi untuk kepunahannya? Gimana deh? Oke, mungkin salah satu cara kita itu sebenarnya masalah kepunahan terumbu karang ini Kak bukan hanya kita itu bukan hanya kita dampak langsung ya Kak. Iya, iya. Dampak secara tidak langsungnya juga dapat merusak karang. Contohnya apa? Apa tuh? Pemanasan global. Oke. Pemanasan global itu dampak dari kita penggunaan bahan-bahan elektronik yang menyebabkan pemanasan global itu dia dapat menaikkan suhu di permukaan air. Ketika suhu permukaan air laut naik, maka koral atau terumbu karang ini rentan untuk bleaching atau rentan untuk pemutihan. Nah, jika dia putih, jika dia terjadi pemutihan, maka tempat-tempat hidup dari biota ekosistem terumbu karang ini akan cenderung menurun populasinya seperti itu. Dan nanti itu akan berpengaruh terhadap proses rantai makanannya dan akan berpengaruh terhadap ikan-ikan yang ditangkap nelayan seperti itu. Nah, itu pengaruh-pengaruhnya. Kalau misalnya kita membahas mengenai secara tidak langsung. Kalau kita membahas secara langsung, salah satu dampaknya itu yang pertama itu penggunaan alat tangkap yang nggak ramah lingkungan seperti itu. Misalnya ini nelayan nangkap dengan penggunaan bumikan atau mungkin nelayan dengan menangkap dengan penggunaan jaring dasar yang dia itu metode penangkapannya itu menggunakan cara penarikan dasar seperti itu. Nah, itu yang akan merusak terumbu karang seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi dampak-dampak yang dapat mempengaruhi terumbu karang. Contohnya tadi kayak kapal itu kan kebisingan juga mempengaruhi terumbu karang sebenarnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang terumbu karang ini bakal punah atau bagaimana seperti itu, makanya ada sebuah gagasan yang disebut dengan blue economy tadi Kak. Apa tuh? Seperti apa gagasan yang Blue dilakukan? economy itu kita membudidayakan terumbu karang ini, namun kita juga berkontribusi terhadap peningkatan ekosistemnya. Seperti apa caranya? Jadi 90% hasil budidaya kita itu yang akan kita komersilkan. Nah, 10% lagi kita akan sumbangkan ke alam seperti itu. Nah, jadi kita nggak hanya menyumbangkan untuk ekonomi masyarakat pesisir juga, tapi kita menyumbangkan untuk perbaikan ekosistem seperti itu, 10% tadi seperti itu. Nah, itu yang digagas oleh pemerintah seperti itu, blue economic itu. Nah, itu yang kita harus kembangkan. Maka dari itu kita harus teruslah melakukan budidaya ini gitu, karena potensinya bagus seperti itu. Oke, jadi ternyata terumbu karang ini punya nilai komersil Iya, ya. Oke, nah mungkin manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan mungkin dari nilai komersil. Saya mau ke akademisi nih, gimana nih? Apa-apa aja sih Kak kira-kira? Untuk komersil ya Kak? Iya. Nah, jadi karena memang kita di Sumatera Utara belum ada ya Kak, tapi di Sumatera Utara ini paling seneng karakteristik orang-orangnya suka piara akuarium nih Kak. Iya, betul. Nah, akuarium itu kan ada ikan akuarium tawar dan air laut. Nah, jadi sebagian kita nih kan agak jauh nih kalau mencari air laut nih. Iya, betul. Agak jauh. Nah, jadi sebenarnya komersilnya itu tadi Kak. Ada beberapa tipikal orang yang memang suka memelihara ikan air laut gitu. Nah, jadi ikan air laut ini kan berarti perlu nih koral ya, karang-karang yang hidup gitu ya. Kemudian ada soft coral ya, seperti itu. Kemudian ada anemon. Nah, itu yang sebenarnya bisa menjanjikan untuk dijadikan bisnis seperti itu ya. Nah, jadi selama ini untuk pengadaan terumbu karang yang hias ya, untuk karang-karang hias itu biasanya diambil dari Bali, Lombok ya, seperti itu Kak. Jadi kenapa tidak gitu di Sumatera Utara sudah mulai gitu ya untuk membudidayakannya, supaya kita nih nggak jauh nih ngambil gitu ya, ngambil dari lokasi-lokasi budidaya yang di luar dari Sumatera Utara seperti itu Kak. Jadi memang sangat profit sekali sih sebenarnya, bisa dijadikan bisnis gitu ya untuk karang ini, tapi dengan tanda kutip harus karangnya ini dari ini ya, bibit dari alam dan kembali lagi ke alam seperti itu tadi yang sudah dijelaskan Saudara Hasbi. Oke, luar biasa ya. Jadi ternyata sepenting itu ya Kak ya untuk ekosistem, membangun ekosistem, tapi juga bukan hanya ekosistem yang dibangun, tapi keuntungan dari ekonomi juga bisa dihasilkan. Nah, tadi ada satu hal yang mungkin ketinggalan nih Bang Hasbi ya, terkait dengan hal-hal yang mungkin mengganggu dari pertumbuhan si terumbu karang ini. Apakah mungkin
selain yang tadi Abang sebutkan, seperti mungkin kegiatan surfing, kalau di Nias kan biasanya itu ya yang memang sering dilakukan surfing, ataupun mungkin kegiatan-kegiatan humanity yang biasanya kita lakukan aktivitas sehari-hari, apakah itu juga ada potensi-potensi nih untuk mengganggu ekosistem dari terumbu karang ini? Gimana? Mungkin eh, jadi kalau misalnya kita itu mau tahu seperti apa sebenarnya dampak tadi, dampak aktivitas manusia seperti itu kan tadi surfing, fishing, atau mungkin kita mau snorkeling, ada diving seperti Iya. itu. Nah jadi biasanya kalau kita ingin, itu kan wisata, jadi apa namanya, pendekatannya melalui pendekatan wisata seperti itu. Jadi kalau sebenarnya kalau kita mau melakukan proses wisata itu, kita harusnya itu ada namanya daya dukung kawasan, seperti itu. Daya dukung kawasan dan juga kesesuaian kawasan seperti itu. Kalau misalnya daya dukung kawasannya yang tadi seperti surfing, diving, snorkeling itu masih sesuai dengan daya dukungnya setelah dikaji-kaji seperti itu, nah itu dia nggak akan membahayakan si ekosistem itu sendiri gitu. Atau kita yang mengambil misalnya bibitnya gitu, nggak akan membahayakan. Namun kalau kita dia sudah melebihi daya dukung kawasan tadi, atau mungkin udah melebihi daya yang dapat ditampung, kesesuaian wisata yang ditampung dari wilayah itu, wilayah ekosistem tadi, nah, itu mungkin dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung seperti itu. Nah seperti itulah Kak. Oke, kira-kira apakah ada aktivitas-aktivitas manusia yang mungkin dilakukan dan ini berdampak kepada terumbu karang? Tapi kita akan bahas nanti ya, Bang Hasbi dan juga Kak Vindi. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, tanggung jawab ekosistem di dalam kehidupan kita tuh menjadi tanggung jawab kita bersama. Lantas apakah ada hal-hal yang mungkin kita secara sadar atau tidak sadar telah merusak salah satu dari ekosistem yang ada di lingkungan kita, dan mungkin katanya sudah menjadi berita nasional. Dan saya penasaran, apakah benar ini, apakah Kak Vindi ada hal yang ternyata mengganggu ekosistem terumbu karang ini, seperti apa sih kira-kira, apa yang terjadi nih Kak? Oke, baik. Jadi sebenarnya kan Kak, kita tuh kan ada tema nih, temanya itu transplantasi terumbu karang Iya. terdampak tumpahan aspal. Nah, Oke. karena ada tumpahan aspal dan permasalahan itulah kita tertarik untuk mengangkat tema tersebut gitu. Gimana kalau kita berangkat nih gitu ke sana buat transplantasi terumbu karang seperti itu. Iya. Nah, jadi sebenarnya permasalahan di sana itu yang lagi hitsnya itu adalah di bulan Februari. Nah, Februari itu ada kapal, kapal MT-ASI namanya, yang di situ dia menumpahkan aspal seperti itu. Jadi ya kita tahu bahwasannya aspal ini kan dia bentuk cairan kan Kak. Nah, cairannya ini nantinya lama-kelamaan akan mengeras, kemudian dia akan turun ke bawah, ke dasar. Nah, itulah yang akan menutupi karang, terumbu karang, semua di perairan tersebut. Nah, kemarin kita sudah sampai ke sana, di lokasi tersebut Kak. Nah, ternyata memang sampai hari ini pun itu masih banyak sekali tumpahan-tumpahan aspal itu yang sampai ke bibir-bibir pantai. Seperti itu. Nah, dari situlah kita berangkat mengajukan proposal yang kebetulan proposal kita ini berasal dari Kementerian Pendidikan Kak, disetujui dari kementerian, dan ada 2 kegiatan karena lokasi tumpahan aspal tersebut tuh hampir di seluruh wilayah Nias Utara Kak. Oke. Nah, jadi itu membutuhkan beberapa kegiatan harusnya, namun kan kita terbatas sehingga kita memutuskan ada 2 desa yang kita lakukan transplantasi terumbu karang di situ. Nah, itu ada Desa Afulu yang kebetulan pengabdian masyarakat dosen, kemudian di situ ada Desa Vaikuna yang kebetulan memang kegiatan dari organisasi mahasiswa. Nah, jadi dua desa tersebutlah yang bisa kita cover gitu untuk melakukan transplantasi terumbu karang. Nah, jadi tumpahan aspal inilah yang memang menjadi dasar kami gitu untuk membuat ide bagaimana kita bisa memulihkan awal akar permasalahan itu, ya memulihkan ekosistem dengan cara transplantasi gitu, mau tidak mau gitu, karena memang rata-rata di sana bermata pencarian nelayan. Mereka menggantungkan hidupnya itu ke
ikan hasil tangkapan seperti itu. Nah jadi untuk Iya. oh ya, untuk ini, untuk apa namanya, untuk si minyak aspal ini tadi yang sudah mencemari laut, itu nantinya kan lama-kelamaan kan akan menyebar ke beberapa perairan Kak, terutama di Nias Utara. Nah yang paling sedihnya itu adalah nelayan itu kesulitan melaut Kak. Kenapa? Karena baling-baling kapalnya itu kena bongkahan-bongkahan si aspal ini Kak, sehingga banyak yang rusak. Nah, kemudian mereka juga kesulitan untuk mencari ikan, Kak, karena ikan kan udah pada pergi gitu jauh dari lokasi fishing ground-nya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itu sih permasalahan yang paling besar saat ini gitu. Kapal itu belum dilakukan tindak lanjut lagi gitu, masih berada di sana di lokasi tersebut. Terakhir kita di tanggal berapa ya? 23 sampai 26 ya. 26 kita di sana seperti itu, Kak. Oh, artinya kedua dari abang dan kakak punya program yang sama, cuma di berbeda tempat ya, seperti itu ya? Iya. Oke, nah tadi mungkin kalau dari Kak Vindi kasusnya seperti itu. Nah kalau dari Bang Hasbi mungkin ada kasus lain atau mungkin punya kasus serupa atau gimana? Ya, jadi kapal yang menumpahkan minyak itu namanya kapal MT-ASI. Iya. Itu dia karamnya itu sekitar bulan Februari itu. Nah jadi karamnya kapal ini itu bertepatan di daerah di pengabdian kami, yaitu ke desa Vaikuna A seperti itu. Nah dampak tumbuhan minyaknya itu yang terbawa oleh ombak itu sampailah di desa Avulu, di kelurahan Avulu, di kecamatan di desa Avulu tadi, dan itu hampir mencemari sekitar 18 km ekosistem terumbu karang di Nias seperti itu. Jadi dampak dari tumpahan minyak tadi itu sampailah di 18 km ekosistem terumbu karang, dan 50 km wilayah Nias Utara yang terdampak. Jadi secara langsung itu terdampak sampai sekitar ada 15 kecamatan yang terkena seperti itu, dan termasuklah kecamatan di Kelurahan Vaikuna A dan di Kelurahan Avulu yang berbarengan dengan program pengabdian masyarakat dari Ibu Vindi tadi seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, nah upaya yang barangkali sudah dilakukan di sana, kalau dari Bang Hasbi sendiri apa saja nih? Jadi dari program kami yang itu nama programnya itu program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa yang kami memang ajukan itu di sana itu salah satu gerakannya itu namanya gerakan satu rumah satu transplantasi terumbu karang. Nah gerakan itu terinisiasi untuk mengatasi permasalahan tumpahan minyak tadi seperti itu Kak. Jadi setiap rumah di Vaikuna A itu mewajibkan atau kami berikan sosialisasi mengenai tadi pembuatan alat ini yang nantinya tuh gerakan nanti itu yang akan memonitoring langsung bagaimana ekosistem terumbu karang di sana dengan cara apa? Dengan cara menanam langsung, mempersiapkan langsung. Satu rumah itu minimal satu transplantasi terumbu karang. Nah, jadi di sana itu ada 15 rumah yang memang dia itu termasuk dalam kelompok usaha bersama nelayan. Nah, itu yang kami akan berikan sosialisasi, kami berikan demonstrasi bagaimana pembuatan alat ini, gitu, pembuatan alat media transplantasi ini, dan nanti mereka yang akan menjaga laut mereka gitu. Jadi kami telah menurunkan sebanyak 6 rak transplantasi itu yang kami praktekkan dengan nelayan, dan sisanya nanti nelayan yang akan melakukannya seperti itu. Jadi secara tidak langsung atau secara langsung pun diharapkan peningkatan ekosistem di sana seperti itu di Vaikuna A itu. Nah, itu seperti itu Kak. Wow, keren ya kegiatan mahasiswa, tapi sudah sevisioner itu dan sedetail itu untuk membasmi dan sama-sama membantu untuk bangun ekosistem dari koral ini sendiri. Nah, itu tadi dari versi kegiatan mahasiswa, barangkali kita juga pengen dengar ya, kalau dari Kak Vindi sendiri gimana nih? Apakah seperti apa langkah program yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ya? Seperti apa nih Kak? Oke, baik. Nah jadi sebenarnya kan kalau kita dari akademisi ya Kak ya, ini sebenarnya
Tridharma. Kewajiban kita Tridharma itu adalah pengajaran, pendidikan, dan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, jadi kita wajib 1 tahun itu melakukan pengabdian masyarakat. Nah, jadi karena wilayah yang tadi sudah disampaikan juga ya, jadi seluruh wilayah Nias Utara itu memang sudah terdampak akibat tumpahan aspal tersebut gitu. Jadi di Kecamatan Afulu ini kebetulan saya bermitrakan KUB, namanya KUB Harapan Bunga, Kak. Nah, di situ terdiri dari nelayan. Nah, jadi nelayan ini sendiri juga menginisiasikan untuk dilakukan transplantasi terumbu karang di sana. Nah, sehingga saya juga mengambil judul yang sama gitu, namun di daerah desa yang berbeda seperti itu. Nah, di sana juga mereka kesulitan dalam monitoring, Kak, monitoring. Nah, monitoringnya itu kan berarti kan harus membutuhkan alat selam sebenarnya. Namun kita kan tidak bisa juga ini untuk memberikan alat selam kepada mereka gitu kan, karena memang butuh ada sertifikat gitu atau SIM menyelam seperti itu ya, Kak ya. Nah, jadi alternatifnya saya memberikan ada 5 unit alat snorkel, Kak. Kemudian dengan bantuan cool box juga sebanyak 5 unit, karena totalnya itu mereka ada 10 nih, Kak, 10 anggota kelompok gitu. Dan ada sebanyak 15 unit alat transplantasi itu diberikan kepada mereka, dan itu alhamdulillah sampai hari ini kita masih kontakan nih, Kak. Pak, gimana nih, Pak, gitu ya. Sudah diobservasi atau belum gitu. Nah, ternyata bapaknya menyampaikan kan besok ya, Bu, gitu. Minggu depan kita udah mulai observasi ke lokasi tersebut. Karena kebetulan lokasinya itu ada 2 saya ambil, Kak. Yang satu di Pulau Wunga yang tadi sudah diputar tuh, Kak, tuh bagus sekali pulaunya. Karena juga perairannya juga mendukung, Kak, agak lebih tenang. Karena kan kita juga takut nih terhempas ombak nih, Iya, ke betul. bawah pula nanti ya kan sampai ke ke bibir pantai gitu. Nah, satu lagi itu di Desa Afulunya, Kak. Jadi di situ ada diturunkan juga transplantasi, cuma itu agak gelombangnya cukup tinggi gitu. Jadi mungkin nelayan agak kesulitan itu, Kak, untuk mengobservasi di tempat tersebut gitu. Tapi mudah-mudahan nanti minggu depan kita dapat kabar baik bahwa donor karang yang sudah kita transplantasi ini hidup semua, itu sih harapannya. Oke, nah luar biasa banget ya untuk program-program yang sudah dilakukan dari kedua narasumber kita, dan pastinya kita singkat sekali nih, ternyata sudah mau 1 jam nih Kak Vindi dan juga Bang Hasbi. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya juga kita mendengarkan closing statement ya dari kedua narasumber kita yang hari ini dengan topik menarik, yaitu pentingnya perikanan karang. Dan kita mulai dari Kak Vindi terlebih dahulu, singkat, padat, dan jelas. Barangkali mungkin diselipkan juga harapan-harapan nih kepada masyarakat ataupun kepada kita semua lah pokoknya yang mungkin di sekitaran atau dimanapun kita berada untuk tetap menjaga ekosistem terumbu karang ini sendiri. Silakan Kak Vindi. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi memang saat ini kita sangat harus peduli ya, peduli lingkungan. Jadi nggak hanya lingkungan yang di darat saja, namun di laut gitu. Nah, selama ini kita hanya menikmati saja nih, menikmati bahwasannya keindahan terumbu karang, ikan-ikan bawah laut. Namun kita kadang kurang memperhatikan bahwasannya itu perlu dijaga gitu untuk keberlangsungan di kehidupan yang akan datang. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya dari jurusan perikanan saja yang bisa melakukan kegiatan ini, namun dari mana saja kalangan masyarakat itu bisa melakukan rehabilitasi, konservasi ya, terutama untuk perikanan, terumbu karang, supaya kita bisa menikmati bersama gitu di masa yang akan datang, seperti itu. Oke, baik, terima kasih, dan langsung saja silakan kepada Bang Hasbi. Ya, mungkin salah satu pentingnya kita itu sebagai makhluk hidup lah ya, mungkin ya. Kita harus namanya itu seluruhnya itu harus seimbang seperti ya. Titik keseimbangan seperti itu. Jadi mungkin seluruh ekosistem yang memang ada di bumi ini ya kita harus sama-sama jaga seperti itu. Dan juga tentunya permasalahan mengenai tumpahan minyak tadi itu semoga dari pihak atau stakeholder terkait yang memang di sana seperti itu ya, memang menanggulangi itu, semoga cepat untuk diselesaikan, karena memang
salah satu keluhan masyarakat yang disampaikan kami itu ya mengenai perbaikan itu gitu. Mungkin itu saja, mungkin meneruskan dari nelayan itu yang disampaikan ke kami. Gitu. Okay, coral reefs is represent the world of a spectacular beauty of the sea. So it's mean that coral itu sangat berpotensi sekali ya, bukan hanya untuk kehidupan marine atau di kelautan, tapi untuk kita bersama jaga, lestarikan, dan juga perhatikan betul-betul supaya apa? Supaya kita tetap menjaga ekosistem satu sama lain dan bisa berhasil untuk punya lingkungan yang luar biasa cantik. Dan akhir kata saya Ziva Zahriani mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber saya yang sudah berhadir dan sharing-sharing. Semoga sukses terus dengan programnya dan bisa menginfluence masyarakat di luar sana ya untuk bisa peduli terhadap terumbu karang ini. Dan untuk itu pemirsa jangan lupa untuk terus saksikan TVRI Sumatera Utara khususnya di Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya Ziva Zahriani pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.